Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita pada hari ini Kamis 22 Juni 2023 yang tertulis di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita hidup tentang Ayub mungkin bukan sesuatu hal yang asing atau hal yang sudah familiar bagi kita. Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia juga memiliki harta yang sangat banyak dan memiliki anak-anak. Tetapi meskipun Ayub adalah seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, ia tetap mengalami penderitaan. Hal ini mengajarkan kita bahwa menjadi orang percaya bukanlah semata-mata hanya mengalami hal-hal yang membahagiakan, bukanlah semata-mata hanya mengalami hal-hal yang menyenangkan. Menjadi orang percaya atau mengikut Kristus juga menghadapi banyak penderitaan dan kesulitan hidup. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan saat kita mengalami penderitaan atau kesulitan. Mungkin sering sekali kita memberontak dan bertanya, di manakah Tuhan? Atau berpikir, apakah Tuhan telah meninggalkan kita? Ayub memberikan contoh yang sangat baik kepada kita, walaupun penderitaan yang sangat mendalam terjadi di hidupnya. Ia tidak pernah berbalik meninggalkan Tuhan. Bahkan meskipun sahabat-sahabatnya mengejek dan istrinya juga meninggalkannya, ia tidak berputus asa. Bahkan dari semua ejekan sahabatnya dan juga tekanan dari istrinya, Ayub dengan tegas menjawab mereka seperti firman Tuhan hari ini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ayub yakin bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan pasti tahu. Ayub memberikan istilah seperti menguji emas, di mana emas yang murni dapat diperoleh dengan proses yang lama, yang lebih dahulu harus dibakar dengan suhu yang begitu panas sehingga zat-zat lain yang bercampur dengan emas dapat dipisahkan dan menghasilkan emas yang kualitasnya murni, yang dapat dijadikan menjadi perhiasan yang indah. Begitu jugalah keyakinan Ayub terhadap Allah atas penderitaan yang mendalam yang sedang dia alami.
Dan memang benarlah pada akhirnya Ayub mendapatkan berlipat ganda dari apa yang telah hilang dari hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan hari ini kita bisa melihat dari pengalaman Ayub. Kita diajarkan bahwa penderitaan atau kesulitan yang terjadi dapat membawa kita kepada pengenalan dan kuasa Allah. Bukan mau mengatakan bahwa harus mengalami penderitaan lah, maka seseorang akan semakin percaya kepada Allah. Atau harus menderitalah, maka kita baru bisa melihat kuasa Tuhan. Tetapi kadangkala di dalam kelemahan akan semakin jelas kekuatan dan kuasa Allah yang menolong kita. Kita tidak tahu akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tahu apa yang terjadi kepada kita, bahkan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, ketika kita mengalami kesulitan ataupun penderitaan, baiklah kita tetap memuji Tuhan. Di dalam kelemahan, kita boleh semakin nyata melihat kuasa Allah yang tidak dapat kita selami. Kita semakin yakin bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita akan semakin berserah kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa yang Maha Kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan tahu apa yang terjadi dan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan dapat melatih kami, menguji kami, sehingga iman kami semakin dimurnikan melalui setiap pergumulan, penderitaan yang silih berganti di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, jika hanya kekuatan kami, jika hanya kepikiran kami, tenaga kami tidak sanggup melalui semuanya. Tetapi biarlah dengan segala pergumulan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami semakin dapat merasakan bahwa penyertaan tangan Tuhanlah yang menguatkan kami untuk dapat melaluinya, sehingga kami semakin berserah diri, sehingga kami semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan di saat segala pergumulan itu menyesak, kami boleh datang ke hadirat-Mu, memohon kekuatan, karena Tuhan senantiasa mengetahui dan menguji kami untuk kebaikan dan kemurnian iman kami. Terima kasih Tuhan, buat sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Horas.